They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! And he ties the NBA record with his 12th three-pointer of the game. Nama Stephen Curry terasa sudah cukup melegenda di kalangan pencinta basket. Ya, pemain yang sangat terkenal dengan tembakan 3-pointnya ini memang dicap sebagai salah satu shooter terbaik di sejarah NBA. Namun di video kali ini kita nggak akan cerita kisah hidup dari Stephen Curry, karena dulu kita pernah buat video tentang kisah hidupnya di episode 7. Buat kalian yang belum nonton, nonton dulu deh. Anyway, di video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengapa salah satu perusahaan sepatu terbesar yakni Nike gagal mempertahankan Stephen Curry sebagai brand ambasadornya. Serta sebagai informasi penyebabnya itu karena kesalahan yang cukup konyol loh. So untuk lebih tahu lengkapnya, yuk langsung aja kita mulai. Jadi Stephen Curry mengawali karirnya di NBA setelah berhasil terpilih pada pick ke-7 di draft tahun 2009. Saat di musim debutnya sebenarnya Nike sudah sempat berhasil meminang Curry selama 4 tahun dengan bayaran 2,5 juta US dollar. Kecintaan Curry terhadap brand Nike sejatinya sudah terpupuk dari lama saat ia masih duduk di bangku kuliah. Ketika itu ia menggunakan sepatu Nike. Kemudian bahkan teman dekat ayahnya yang sudah ia anggap sebagai pamannya sendiri yakni Greg Brink juga bekerja untuk Nike. Serta sebagai informasi aja, di dunia basket nama Nike memang begitu melegenda. Banyak pemain-pemain hebat yang sudah bekerja sama dengan Nike. Sebut saja Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, dan masih banyak lagi. Lalu bahkan Nike diyakini sudah menjadi kultur di dunia perbasketan sendiri. Hal ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan majalah Forbes bahwa Nike menyumbang 95,5% buat peredaran pasar sepatu bola basket. Kemudian balik lagi ke topik Stephen Curry. Jadi selama masa kontraknya dengan Nike, ia tercatat pernah menggunakan beberapa sepatu seperti Nike Hyperdunk 2010, Nike Shox Anatomics, hingga Nike Hyperfuse. Dan selain itu Nike juga pernah membuat edisi PI atau Player Edition untuk dirinya. Akan tetapi sayang selama itu ia tidak pernah dibuatkan signature shoes sendiri. Namun, ini bukanlah masalah utamanya. Masalah utamanya terjadi justru saat kontraknya habis pada off-season tahun 2013. Ketika itu Nike memiliki kesempatan pertama untuk mempertahankan Curry. Dan sebagai info aja, nama Curry waktu itu sedang melambung cukup tinggi setelah ia menjadi starter dalam 78 pertandingan dan Warriors mencapai semifinal wilayah barat. Curry yang diwakili ayahnya yakni Dell Curry sebenarnya bersedia untuk mendengarkan presentasi dari Nike. Nah, saat di bagian presentasi inilah Dell Curry merasa terheran-heran. Bagaimana tidak? Dalam materi presentasi itu nama Stephen Curry salah ditulis serta berkali-kali salah diucapkan. Dari Stephen Curry menjadi Stephon Curry. Jadi di sini Nike menggunakan huruf O ya, yang harusnya kan menggunakan huruf E. Tapi saat itu Dell Curry masih memakluminya. Namun selanjutnya ada kejadian yang lebih konyol lagi. Salah satu slideshow dari mereka tertulis nama Kevin Durant, bukan Stephen Curry. Tentu hal ini sebenarnya nggak boleh terjadi ya guys. Karena bayangin aja nih, kalau kalian yang masih sekolah atau kuliah, presentasi di depan kelas, lalu salah tulis nama guru atau dosen kalian. Kan udah nggak enak ya. Lah, ini sudah salah ejaan, salah nama lagi. Dan benar saja, seperti yang diungkapkan Dell Curry semenjak nama anaknya tertulis Kevin Durant, ia tidak lagi mendengarkan materi presentasi yang mereka katakan. Ditambah lagi seperti yang kita ketahui, Nike juga tidak pernah memberikan camp khusus pelatihan dengan Stephen Curry. Ini berbeda seperti pemain lain yang mendapatkannya, yakni Anthony Davis dan Kyrie Irving. Hal itu tentu membuat Curry semakin kecewa terhadap brand tersebut. Dan di tengah kegalauan Stephen Curry, Under Armour datang dengan menawarkan kontrak 4 juta US dollar per tahun. Lebih tinggi 1,5 kali dari nilai kontrak sebelumnya bersama Nike. Sejatinya angka ini sebenarnya cukup mudah bagi Nike untuk menandinginya. Sebagai info saja, mega bintang LeBron James mendapatkan kontrak seumur hidup bersama Nike dengan nilai mencapai 1 miliar US dollar. Tetapi mimpi Nike untuk mempertahankan Curry semua ini gagal terlaksana akibat kesalahan yang cukup konyol. Kemudian balik lagi ke Under Armour. Selain mereka menawarkan kontrak 4 juta per tahun bagi Curry, mereka juga menginstruksikan Ken Bazemore, rekan setim Curry di Warriors yang juga mempunyai kontrak dengan Under Armour, guna membujuk Curry agar menerima kontrak tersebut.
Bahkan Under Armour kerap mengirimkan tumpukan kaos, beberapa perlengkapan, serta sepatu di depan loker Ken Bazemore. Dan hal ini dilakukan agar menunjukkan bahwa brand tersebut sangat memikirkan kesejahteraan serta keseriusan dalam mengelola sang brand ambassador, yang tentunya tujuannya untuk menarik perhatian dari Stephen Curry. Awalnya Curry pun juga cukup heran bahwa Bazemore memiliki paling banyak kotak perlengkapan daripada siapapun di Warriors, dan teknik marketing ini ternyata cukup berhasil. Setelah merenungkannya, pada akhirnya Stephen Curry mau bekerja sama dengan brand Under Armour. Serta di klausul kontrak juga terdapat opsi perpanjangan jika penjualan Under Armour meningkat. Akan tetapi sebelum ia menandatangani kontrak dengan Under Armour, ia memiliki cerita unik nih. Ternyata, Curry sempat meminta pertimbangan dari anaknya, yakni Riley Curry yang saat itu baru berumur 1 tahun. Pada waktu itu anaknya diberikan 3 sepatu dari 3 brand berbeda, yakni Nike, Adidas, serta Under Armour. Dan luar biasanya, Riley saat itu memilih Under Armour. Serta hal itulah yang menjadi salah satu faktor keyakinan Curry meningkat saat ingin menandatangani kontrak tersebut. Dengan segala kepopularitasannya, Under Armour berharap Stephen Curry mampu mengulangi prestasi Michael Jordan bersama Nike-nya di tahun 1984 yang dapat meningkatkan secara signifikan penjualan mereka. Nah, beberapa waktu lalu situs berita Business Insider mengungkapkan penjualan Under Armour ternyata jauh meningkat sejak mereka berhasil menggandeng Curry. Menurutnya Under Armour diprediksi meraup keuntungan hingga 28,2 miliar US dollar, naik sekitar 14,2 miliar US dollar dari laba sebelumnya. Dan nampaknya kerjasama Curry dengan Under Armour ini akan terus terjalin, serta patut kita tunggu nih kiprah brand Under Armour di dunia perbasketan. Ya, sekian video dari kita hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe. Thank you and see you.